Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, terima kasih kepada Bapak Maksum yang telah menyempatkan waktu pada pagi hari ini. Kita dari kelompok 6 akan membahas tentang asesmen. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Eka Nurni Setiawati dan saya membawa rekan saya yaitu perkenalkan, nama saya Ayu Agustin Putri. Saya Zeki Rahma Agustin. Saya Sulwi Syahida Isabella. Saya Fatimah Khairunisa dan saya Nida Rizky Maulana. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan asesmen itu salah satu komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya akan dibahas oleh tim kami. Yang pertama ada asesmen. Asesmen itu dibagi menjadi 3, yaitu asesmen formatif, sumatif, dan autentik. Kemudian penjelasannya dari satu-satu. Yang pertama ada asesmen formatif, itu bertujuan untuk membantu dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Hasilnya dapat digunakan sebagai umpan balik untuk guru dan siswa. Kemudian asesmen sumatif. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian seluruh tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif biasanya dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Hasilnya dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid dan memandu guru di sekolah untuk merancang aktivitas berikutnya. Kemudian yang ketiga ada asesmen autentik. Asesmen ini dapat digunakan sebagai penilaian formatif atau sumatif. Asesmen autentik memberikan siswa tugas dan mencerminkan prioritas dan tantangan dalam aktivitas pengajaran. Asesmen ini dapat melibatkan proyek yang kompleks, tetapi juga dapat melibatkan tugas yang lebih sederhana. Dalam asesmen sendiri memiliki instrumen. Instrumen asesmen tidak hanya terpaku pada tes, akan tetapi memiliki cara lain yang lebih inovatif secara fungsinya, seperti kuis, demonstrasi presentasi, observasi formal, observasi informal, portofolio, interview, skala, rubrik jurnal, peta konsep, laporan, kritik terbuka dan tertulis, unjuk kerja, dan self-assessment. Yang selanjutnya ada teknik asesmen. Untuk rubrik penilaian merupakan panduan yang digunakan untuk menilai kinerja peserta didik. Informasi yang diperoleh dari rubrik itu dapat digunakan untuk fungsi formatif, yakni untuk memperbaiki proses pembelajaran. Selain itu, informasi yang diperoleh dari rubrik tersebut digunakan untuk fungsi sumatif, yakni untuk mencapai penilaian kompetensi pembelajaran. Selanjutnya, teknik asesmen yang pertama yaitu penilaian portofolio. Menurut Paulson, portofolio sebagai kumpulan pekerjaan siswa yang menunjukkan usaha, perkembangan, dan kecakapan mereka dalam satu bidang atau lebih. Portofolio dapat digunakan peserta didik untuk melihat kemampuan mereka sendiri, terutama dalam hal perkembangan pengetahuan mereka, sikap, keterampilan, dan ekspresi terhadap sesuatu. Jadi, dapat dikatakan bahwa penilaian portofolio adalah kumpulan hasil karya seseorang peserta didik yang digunakan untuk instrumen evaluasi untuk menilai kompetensi peserta didik. Kumpulan hasil karya tersebut difokuskan kepada dokumen tentang kerja peserta didik sebagai bukti tentang apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Misalnya ulangan harian, tugas-tugas terstruktur, catatan perilaku peserta didik, dan laporan aktivitas di luar sekolah. Selanjutnya yaitu teknik asesmen yang kedua dan ketiga. Teknik asesmen yang kedua yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek sendiri memiliki makna sebagai penilaian pada kemampuan melakukan scientific inquiry yang dapat memberikan informasi tentang kemampuan peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dalam merencanakan,
mengorganisasi penyelidikan. Selain itu, untuk bekerja sama, mengidentifikasi, serta mengumpulkan informasi. Di samping itu, penilaian proyek juga memiliki tujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan serta mengkomunikasikan temuannya dalam bentuk laporan tertulis. Kemudian teknik asesmen yang ketiga yaitu penilaian produk. Penilaian produk sendiri memiliki makna sebagai penilaian terhadap hasil kerja peserta didik pada periode tertentu. Misalnya pada periode setelah melakukan asesmen formatif baik sumatif. Contoh penilaian praktik pada beberapa mata pelajaran seperti mata pelajaran Bahasa Indonesia. Contoh penilaian praktiknya bisa berupa membaca puisi ataupun berpidato. Contoh penilaian produk pada beberapa mata pelajaran seperti mata pelajaran Bahasa Indonesia bisa berupa membuat resensi atau membuat karya sastra. Rubrik penilaian terdiri dari beberapa bagian disesuaikan dengan karakteristik penugasan kinerja. Format yang pertama terdiri dari 3 bagian, yakni aspek, kriteria, dan level skala kinerja. Aspek merupakan komponen, lingkup atau dimensi yang akan dinilai. Misalnya ketika kita akan menilai kualitas suatu karangan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, aspek yang dinilai meliputi tata bahasa, koherensi kalimat, kesesuaian isi dengan judul, dan sebagainya. Kriteria merupakan deskripsi atau jabaran yang mencerminkan hubungan aspek dengan level skala kinerja. Level skala kinerja menunjukkan tingkat capaian kinerja peserta didik yang bisa dituliskan dalam bentuk angka, misal 0, 1, 2, dan seterusnya, atau 1, 2, 3, dan seterusnya, atau kurang, cukup, baik, dan seterusnya, atau istilah lain yang menunjukkan gradasi kinerja.
Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Untuk kesimpulannya, asesmen itu dibagi menjadi 3, asesmen formatif, sumatif, dan asesmen autentik. Dari ketiga asesmen ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa, menilai efektivitas pemahaman pembelajaran. Nah, dari asesmen ini otomatis kita melibatkan guru, siswa, dan program pembelajaran. Begitu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.